lanjutkan kembali aplikasi regresi linear sederhana dengan menggunakan software SPSS. Sebelumnya kita telah menggunakan Minitab ya. Jadi SPSS link downloadnya bisa download secara mandiri untuk versi trial atau download di link yang sudah ada di grup WA. Tinggal diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Kemudian selanjutnya, nah nanti di bawah ini ada data view dan variable view. Pada variable view kita definisikan nama peubah atau variabelnya. Di sini misalkan kita ketik harga underscore rumah, kemudian luas underscore lantai. Jadi pada SPSS penamaan itu nggak bisa spasi, jadi kita bisa gunakan yang lainnya ya. Nah ini harga rumah dan luas lantai boleh, misalkan kita tulis luas lantai dulu atau harga rumah dulu boleh. Yang penting kita tahu yang mana yang X dan yang mana yang Y gitu ya. Nah di sebelah variable view ada data view. Nah, ini data view ya. Data view itu kita bisa menginput atau mengetikkan langsung atau mengcopy datanya pada data view. Jadi kita kopikan datanya kalau sudah ada di Excel misalkan atau ada di Minitab tadi sebelumnya, itu bisa kita kopikan, atau kalau sudah hilang datanya bisa diketikkan ulang gitu ya. Selanjutnya, kita sudah variabelnya sudah ada, datanya sudah terinput, kita bisa gunakan analyze regression, kemudian pilih linear ya. Kemudian pada peubah dependen nih, kita peubah tak bebas kita masukkan Y, yaitu harga rumah. Kemudian pada independen peubah bebas kita masukkan variabel X atau luas lantai. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini regression ya. Kemudian ini variabel yang dimasukkan itu luas lantai hanya satu gitu kan. Kemudian Y-nya itu ya. Kemudian modelnya ini koefisien korelasinya 0,762. Kemudian R-square koefisien determinasinya 0,581 atau 58,1%, sama ya dengan perhitungan manual. Kemudian adjusted R-square, jadi R-square yang dikoreksi ini 0,528 berarti 52,8%. Dan standard error of estimate, dugaan bagi ragam ya, jika modelnya pas yaitu 41,33. Nah ini ANOVA-nya ada sumber keragaman atau modelnya regresi, residual itu bisa juga disebut galat, total, kemudian sum of square, jumlah kuadrat galat, DF, degree of freedom, ini derajat bebasnya, kemudian mean square, kuadrat tengah, ini nilai F hitung, kemudian ini signifikansi atau p-value. F hitung kita bandingkan dengan F tabel, dan signifikansi kita bandingkan dengan p-value ya. Ini kemudian koefisien, ini konstan atau B0, luas lantainya B1. Ini berarti nilai dugaan B0-nya 98,248 atau interceptnya B1-nya 0,11. Standar error untuk B0 58,033, sedangkan standar error untuk B1 yaitu 0,033. Kemudian T hitung untuk B0 1,693 dan T hitung untuk B1 yaitu 3,329. T hitung ini nanti dibandingkan dengan T tabel. Kemudian ini nilai signifikansi p-value ya. Untuk B0 0,129, sedangkan untuk luas lantai atau B1 itu 0,01. Nah, nilai signifikansi ini kita bandingkan dengan alfa. Jika nilai signifikansi kurang dari alfa, maka kita tolak H0. Oke, ya, ini penjelasan SPSS-nya. Kemudian kita langsung coba ke ini ya. Tadi masuk ke variable view. Terus kita ketikkan nama variabelnya di sini. Misalkan harga, kita boleh mengetikkan ini atau boleh memasukkan datanya dulu. Misal di sini kita masukkan 245 harga rumah dulu ya, dalam juta rupiah 312, 279,
308, 100, lewat ya, 199, 219, kemudian 405, 324, 319, 255. Kita cek ulang ya, 245, 312, 279, 308, 199, 216, 405, 324, 319, 255. Kemudian misalkan di sini kita masukkan variabel X-nya. Jadi boleh ya tulis X dulu atau Y dulu, boleh bebas. Misalkan di sini kita masukkan luas lantai 1400, kemudian 1600, 1700, kemudian 1875, 1100, 1550, 2350, 2450, 1425, terakhir 1700. Oke, kita cek lagi 1400, 1600, 1700, 1875, 1100, 1550, 2350, 2000. Oke, 2450, 1425 dan 1700. Nah, baru bisa kita mau kasih nama. Yang pertama tadi harga, kan nggak boleh spasi ya, berarti harga underscore skema nih misalkan. Kemudian variabel yang kedua adalah luas dari si lantai. Nah, tadi kan kita lihat nih, misalkan nggak mau pakai koma-koma gitu ya, koma desimalnya. Kita bisa atur di variable view, desimalnya kita nggak pakai ya, jadi desimalnya 0, ini desimalnya 0. Oke. Kemudian ini skala pengukurannya, misalkan, oke, skalanya ini ya, ratio scale. Nah, begitu kita ke data view udah ya, nggak ada nol-nolnya ya, lebih ini bisa digeser-geser juga sama kayak di Microsoft Excel. Selanjutnya, kan data sudah diinput, variabelnya sudah diberi nama. Selanjutnya kita pilih, karena mau analisis regresi ya, analyze regression, mana regression ya, ini regression, kemudian pilih linear. Nah, pada dependent atau peubah tak bebas kita masukkan Y, berarti Y-nya apa tadi? Harga rumah. Kemudian independent, kita masukkan luas lantai. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini bisa diperbesar ya. Nah, ini outputnya, ini variabelnya, I-nya luas lantai, kemudian ke bawah lagi nih, modelnya ini ada R koefisien korelasi, R square, itu R square, koefisien determinasi, ini R koefisien determinasi yang dikoreksi, adjusted R square, standard error of estimate, kemudian ini ANOVA-nya, model atau sumber keragamannya, regresi, galat, total, sum of square, jumlah kuadrat regresi, 18.934, sekian, kemudian jumlah kuadrat residu atau galat, jumlah kuadrat galat 13.665, sekian, dan jumlah kuadrat totalnya adalah 32.600,5. Degree of freedom, derajat bebas regresinya 1, derajat bebas residu atau derajat bebas galatnya 8, dan derajat bebas totalnya 9. Mean square, kuadrat tengah regresi 18.934, sekian, dan kuadrat tengah residu atau kuadrat tengah galatnya 7.708, sekian. F hitung dibagi dengan membagi kuadrat tengah regresi dibagi dengan kuadrat tengah galat, hasilnya 11,085. F hitung kita bandingkan dengan F tabel, sedangkan nilai signifikansi kita bandingkan dengan p-value. Dengan alpha ya, ini signifikansi atau p-value kita bandingkan dengan alpha. Jadi kalau 0,01, nah ini ada simbolnya B ya, berarti dia
kurang dari alfa ya, 0,05, maka tolak H0, artinya kesimpulannya dari H1 yaitu ada hubungan linear antara luas lantai dan harga rumah, ya, ada hubungan linear antara X dan Y, atau X mempengaruhi Y, atau bisa dalam kasus ini kita luas lantai dan mempengaruhi harga rumah. Sedangkan ini koefisiennya gitu ya untuk pengujian hipotesis baik terhadap beta 0 atau beta 1. Ini koefisien B0-nya 98,248, koefisien B1-nya 0,11, standar error untuk B1 itu B0 58,033 dan standar error untuk B1 0,033. Kemudian ini T hitung untuk B0 1,693, T hitung untuk B1 3,329. T hitung dibandingkan dengan tabel, kemudian nilai signifikansi atau p-value untuk B0 yaitu 0,129. Nah, ini lebih besar ya. Lebih besar dari alfa. Nah, kalau lebih besar dari alfa berarti tidak tolak H0. Artinya, untuk pengujian B0 kita tidak tolak ya, tidak tolak berarti kesimpulannya ada di H0 yaitu semua nilai harga rumah atau semua X dapat dijelaskan oleh luas lantai. Kemudian ini signifikansi untuk B1 0,01 kita bandingkan dengan alfa misalkan 5%, 0,05 kan kurang dari alfa ya. Kurang dari alfa berarti p-value atau signifikansi kurang dari alfa tolak H0. Untuk B1, pengujian B1 ketika kita tolak H0 berarti kesimpulannya ada di H1 yaitu ada hubungan linear antara X dan Y atau ada hubungan linear antara luas lantai dan harga rumah. Oke. Sekian penjelasan analisis regresi linear sederhana yaitu satu variabel X dan satu variabel Y dengan menggunakan software statistika SPSS. Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.